اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Bahteranuh, di mana kita akan membahas buku Bahteranuh yang merupakan karangan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang dalam bahasa Urdu juga disebut buku Keshtinuh. Saya Hafizur Rahman, di studio kita telah hadir narasumber Bapak Maulana Munirul Islam Yusuf Syahid. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, gimana kabarnya, sehat Bapak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, dalam episode kali ini kita akan membahas buku Bahteranuh dimulai dari halaman 28 hingga 29 yang di dalam buku tersebut ada subjudul Siapakah yang diakui sebagai warga jemaat. Baik, Bapak, pertanyaan pertama, bagaimana kualitas baiat yang diinginkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya baiat itu sebenarnya adalah jual beli atau dikatakan sebagai ikrar atau sumpah setia. Jadi karena Allah Ta'ala itu zat yang maha suci, Nabi Muhammad Rasulullah SAW sangat kudus, dan Masih Maud Assalam juga seorang yang diutus oleh Allah SWT. Jadi jemaatnya pun serta para pengikutnya pun sangat diharapkan adalah orang-orang yang kudus dan orang yang suci. Jadi baiat di sini kategorinya adalah supaya ada hubungan ta'aluk billah yang bersih, yang murni. Maka salah satu tugas Hadrat Masih Maud Assalam adalah dikatakan yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Nah, mensucikan mereka. Jadi dalam baiat ini tujuannya itu adalah pertama ikrar akan bersumpah setia, berjanji setia dengan Hadrat Masih Maud Assalam, dengan Rasulullah, dengan Allah Ta'ala, dan juga ajaran-ajarannya. Nah, jadi di sini harus ada similarity, ada satu yang konsisten dalam hubungan ini. Nah, tujuan utama adalah selalu adanya progres, adanya revolusi inkilab yang hakiki. Nah, kalau baiat ini tidak ada perubahan, tidak ada tagayyur ataupun ada peningkatan rohani, itu tidak ada artinya sama sekali. Itu artinya baiat itu. Jika kita membaca dari awal buku ini sampai ke titik apa yang kita bahas sekarang ini, beliau berkali-kali menekankan mengenai baiat, kualitas baiat yang beliau inginkan. Apakah memang sebegitu pentingnya? Betul. Sebab kalau kita lihat daripada janji baiat itu ada 10 poin ya. Dan 10 poin ini adalah merupakan rangkuman patisari daripada ajaran-ajaran dan kaidah daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak ada satu sisi pun yang terlepas dari hal-hal yang sangat esensial dan penting sekali. Oleh karena itulah dari setiap sisinya itu dipagari oleh iman dan takwa. Lalu diiringi dengan satu harapan itu amal soleh. Ya. Nah, barulah nanti karena di samping adanya baiat itu perjanjian, ada janji dari Allah Ta'ala. Siapa dalam golonganku ini yang mereka akan dipelihara, akan senantiasa mendapat pertolongan dan perlindungan, itu janji. Ya. Nah, jadi siapa yang ingin masuk dalam keselamatan, itulah dirinya tadi, imannya harus sempurna, yang baik, kemudian amal solehnya, cara berfikirnya, dan terutama dalam kesetiaan. Nah, jadi kalau kesetiaan itu ada, kan jadi tadi mula-mula liqa, baka, dan fana juga dan sebagainya, itu ada unsur-unsur ke arah situ itu. Kemudian di dalam buku tersebut beliau juga memberikan pandangan mengenai dosa. Bagaimana pandangan beliau terhadap dosa? Dosa adalah racun. Jadi sedikit sebagaimanapun juga itu jangan kamu makan dia, jangan kamu minum, jangan kamu sentuh dia. Karena dosa itu kan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dan manusia memang innan nafsal ammarata bisu.
itu ada satu fitrat manusia selalu condong kepada panggilan-panggilan ataupun bujukan-bujukan ke arah kekotoran ataupun pelanggaran dosa dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah beliau perlu menasihatkan itu. Katanya, hati-hatilah kamu dengan dosa sekecil apapun juga. Karena itu orang yang berdosa kalau di dunia ini tidak bertobat, tidak ada penyesalan, itu Tuhan tidak akan suka dia. Ya, tetapi apabila kita bertobat dan kita rujuk ilallah dan selalu menyesali, maka dosa sebesar apapun Allah Ta'ala akan ampuni. Artinya kalau misalnya dosa itu diibaratkan dengan racun, jika kita meminum racun meskipun sedikit akan menyebabkan kematian. Ya. Artinya dosa menyebabkan kematian. Setidaknya walaupun tidak mati, itu akan memperoleh iman yang murni. Iman yang betul-betul tadi mukhlisina laluddin. Jadi yang harus memang kosong, bersih dan syafaf itu artinya cemerlang, ya, yang tidak ada noda sama sekali. Nah, itulah yang akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecemerlangan itu sebagai tujuannya, Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Nah, kemudian di bagian ini beliau banyak sekali memberikan kriteria-kriteria bagaimana seseorang yang termasuk dalam jemaat beliau dan siapa-siapa saja yang tidak termasuk dalam jemaatku. Betul. Beliau banyak sekali mengungkapkan kata-kata demikian. Ya. Nah, alangkah baiknya kita bisa membahasnya satu persatu. Betul. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang memanjatkan doa, namun meyakini bahwa Allah Ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu, kecuali terhadap apa-apa yang berlawanan dengan janjinya. Nah, beliau mengatakan, maka ia bukanlah dari jemaatku. Ya. Jadi, oleh karena kita ini tidak cukup hanya meyakini Allah Ta'ala kuasa, tetapi sudah ada suatu tuntunan, pedoman, dan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dan juga sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diamalkan juga oleh beliau. Nah, jadi di dalam kita meyakini Allah SWT itu Maha Kuasa, nah di samping itu juga kita tidak boleh melanggar daripada apa yang diperintahkan. Jadi tidak mungkin seseorang itu hanya iman kepada Allah Ta'ala saja, lalu tidak berpegang pada pedoman Al-Quran atau tuntunan hadis-hadis serta sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini harus seimbang dia. Jadi di samping kita yakin kepada Allah Ta'ala itu, jangan sampai kita memilih jalan sendiri atau kita mengikuti jalan hawa nafsu dan kehendak sendiri. Nah, itulah harus selaras tadi. Jadi selalu kita ada komando, perintah dan larangan. Kalau kita selalu berpegang pada Al-Quran sebagai pedoman dan Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya itu menjadi pedoman bagi kita, aman dia. Nah, sekarang kita melihat di akhir zaman ini orang sudah banyak meninggalkan ajaran Al-Quran. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih Maud SAW di dunia ini supaya diingatkan lagi. Kenapa? Liyuhyiddin wa yuqimas syariah. Supaya syariat yang sudah tumbang itu ditegakkan lagi dan dihidupkan kembali agama. Jadi keimanan yang sudah jauh ke bintang suraya itu akan dikembalikan dan disemarakan lagi lah di atas muka bumi ini. Artinya ketika berdoa, hendaknya tidak ada cacat keyakinan ya terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Betul. Yang seharusnya, yang memang pada dasarnya, pada hakikatnya mencakup semua hal. Ya, mencakup semua hal ya Pak ya. Iya. Kemudian beliau bersabda, menuliskan, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan tipu menipu, ia bukanlah dari jemaatku. Ya, itu sebenarnya ada hadis juga ada kan. Man ghassana falaysa minna. Ya, orang yang tipu-nipu, membohong ataupun berhilasazi itu artinya banyak mencoba beralasan-alasan, itu bukan dariku. Makanya dalam Al-Quran itu sami'na wa ata'na itu merupakan suatu kekuatan yang sangat hebat. Kalau kita berdiri di atas tadi pernyataan dan tekad kita ke sana, ya para sahabat dia begitu tegar dan tangguh dan kukuh berdiri di atas pendiriannya itu, selalu mengadahkan langit ya, selalu menunggu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Pertanyaan apapun dia tidak pernah mendahului. Mereka mengatakan hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kami hanya mendengar dan taat saja. Itu yang luar biasa. Bahasa yang keluar dari hati sanubari ya, dari keimanan yang bersih dan ketulusan yang luar biasa primanya itulah yang menjamin
keimanan seseorang dalam beragama itu. Dan tampaknya dusta ini juga termasuk syirik, saya Pak. Wah, itu juga ada semacam penyakit yang ganas itu, ya. Hazrat Masud Sam di buku yang lain mengatakan ada 7 marhalah, 7 tingkatan. Mengapa orang berani berlaku dosa? Mula-mula kecil-kecil, dilihat orang nggak apa-apa, lalu tidak ada sanksi. Lama-lama akhirnya tambah berani. 7 tingkatan yang beliau terangkan itu. Jadi manusia ini memang diuji dia. Nah, oleh karena itulah adanya tarbiyat, rububiyat itu selalu diberikan fazakir inna zikratan fa'al mu'minin. Nah, makanya adanya hadis, adanya sunnah, adanya maufuzat, ya, ada nasihat-nasihat, ada khutbah, ada penjelasan. Itu supaya mengingatkan manusia sebetulnya supaya sedikit pun jangan lupa kepada tujuan hidup dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang beliau inginkan adalah orang-orang yang di dalam jemaat beliau ini hendaknya berpegang teguh atau bertawakal pada Allah taala, bukan pada kebohongan-kebohongan. Ya, betul. Karena begini, ya, dalam kita menjadi manusia rohani, ibadur rahman itu hamba sejati, itu kan ada 11-12 itu persyaratan di sana. Jadi luar dalam, jadi inner beauty-nya ada, lalu penampilannya juga, lalu dalam alur pikir, pandangan, pendengaran, lidah, dan perasaan itu memang harus indah dia. Ya, sehingga itulah yang kalau seseorang memakai parfum, ya, dia tidak ada kesombongan dia nyaman-nyaman saja dan orang lain pun merasa nikmat bergaul suhbatus solihin dengan mereka itu. Dan bahkan malaikat pun datang kepada mereka itu saking merasa kagumnya itu dan doa-doa dan salawat disampaikan. Oke. Kemudian beliau menulis, barang siapa yang terjepit oleh ketamakan duniawi dan sama sekali tidak mengarahkan pandangannya pada hari kemudian, ia bukanlah dari jemaatku. Ya. Makanya Al-Quran itu mengatakan yu'minuna billah wa bil yaumil akhir. Itu 2 kunci itu. Utamanya kepada Allah, dan ingat, kalau hidup kamu langsung diazani, diqomati, lalu macam ada akikah, diingatkan bahwa kita dikaitkan dengan Allah. Dan ingat, pada akhir hayat juga ada akhirat di situ. Jadi di dalam perjalanan ini kalau ada tarikan, pesona, bisikan, dan rayuan duniawi, jangan kamu tertarik. Kita lihat saja perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Beliau diberi kekayaan itu warisan, artinya kekayaan beliau di negeri Kanaan, di Mesir. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mau apa? Mau jadi raja? Mau jadi penguasa? Mau jadi apa? Karena tidak. Yang saya inginkan adalah penyerahan diri dan hidup saya untuk Allah Ta'ala. Jadi, dan keimanan itu menuntut pengorbanan, dan kadang-kadang secara dunia pun jadi miskin. Tetapi di pandangan Allah Ta'ala dia sebetulnya akan menjadi orang yang kaya raya. Gitu. Jadi memang harta, kalau kita melihat secara duniawi, harta yang diberikan pada seseorang pun itu adalah ujian bagi mereka, ya. Iya, betul. Tapi ada nabi yang diberi kekayaan seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada yang seperti itu. Tapi kita lihat dalam sejarah itu, walaupun 100 tahun masa kecemerlangannya itu tetap di atas ketakwaan. Ada juga dalam penderitaan susah itu seolah tidak ada diberi keduniaan. Tapi lihat keimanannya itu. Nah, jadi janganlah karena dunia ini kamu terpeleset, ya. Jangan pula karena dunia ini kamu menjadi menyesal. Nah, itulah yang diajarkan itu, bahwa kita selalu berpeganglah pada tauhid dan kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak mengutamakan agama daripada dunia, ia bukanlah dari jemaatku. Ya. Itu jelas sekali dalam kita ikrar beat ataupun dalam pernyataan janji setia. Itu disebutkan di situ, akan mendahulukan kepentingan agama daripada dunia. Dan hadrat Rasulullah SAW juga kepada para sahabat itu sudah langsung tertanam. Di masa beliau ketika menghadapi peperangan kecilkah, besarkah, yang bagaimanapun hebatnya, itu pengorbanan mengalir. Ya. Gimana yang namanya Abu Talha, yang namanya seperti siapa namanya itu, Hazrat Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar, itu harta kekayaannya Sayyidina Utsman itu tidak tanggung-tanggung dikorbankannya di jalan Allah. Tapi mereka tidak jatuh miskin. Anehnya itu, karena janji Allah Ta'ala, siapa yang berkorban di jalan Allah, satu akan diberikan imbalan yang berlipat ganda itu.
Dan sangat berbahagialah kita di dalam Jumat ini ada wadah-wadah untuk memberikan pengorbanan hartanya begitu banyaknya, Pak. Ya, memang luar biasa. Luar biasa. Rasulullah SAW menggambarkan Masih Maud alaihissalam itu, katanya begini, nanti di akhir zaman ada satu umat, ya. Dan para sahabatnya juga luar biasa itu. Ya, seorang dia mencintai aku lebih daripada kalian yang hidup bersama denganku. Ditanya siapa itu? Ya Rasulullah, kok ada orang yang melebihi kami? Katanya ada itu, pengikut Ahmad nanti. Nah, jadi di dalam pengorbanan pun mereka ingin berlomba seperti hadat para sahabat. Dan yang kedua juga selalu ingin mencontoh daripada para anbiya dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau Hajat Masih Maud SAW sendiri jangan tanya itu. Ya, beliau itu apa saja yang beliau miliki, semua hidupnya, senang dan susahnya, anak dan keturunannya, semua ilmu dan kekayaannya itu diserahkan di jalan Allah. Tapi kita lihat sekarang, kekayaan yang kita niatkan untuk Hadrat Masih Maud atau kita alamatkan pada beliau, contoh aja Al-Wasiat. Sekarang orang-orang kaya 1/10-nya coba. Jadi kalau dilihat itu kekayaan Hadrat Masih Maud dan jemaat ini, itu tidak terhitung lagi jumlahnya itu. Ya, baik, sangat luar biasa sekali dalam Jumat ini, Pak. Ya. Tentu pengorbanan ini tidak hanya dari segi harta yang Bapak sampaikan tadi, tenaga pun, pemikiran pun, ilmu Ya, pun. karena beliau nanti di akhir zaman katanya akan orang datang menyerahkan harta. Beliau mengatakan sudah cukup. Oh tidak, katanya. Ini ada untuk jalan Allah. Nah, jadi di situ itu pemandangan ada suatu daya tarik menarik itu. Dari pengikut beliau itu menyerahkan harta, jiwa, raga, anak, keturunan, kehormatan, semua itu. Hadrat Masih Maud pun seakan-akan beliau tidak puas dengan itu. Karena memang qul inna sholati wa nusuki wa itu pengejauhan tahan namanya. Ya, sebagai manifestasi daripada ajaran Islam yang indah, yang mempesona begitu. Ya. Baik. Kemudian ini beliau menuliskan di dalam buku beliau, barang siapa yang tidak benar-benar bertobat dari setiap kejahatan dan dari setiap perbuatan buruk seperti minum arak, judi, memandang dengan nafsu birahi, khianat, suap menyuap, dan dari setiap perbuatan untuk menguasai sesuatu tanpa hak, maka ia bukanlah dari jemaatku. Ya, jadi gini, ada doa ya, min sayyiati amalina, kan ada daripada sayyiati amalina, min syururi anfusina ada juga itu. Nah, ada min syururi anfusina, ada dosa yang didorong oleh kelemahan-kelemahan diri. Tetapi juga ada sayyiati amalina, itu perbuatan-perbuatan yang kecil, yang di luar sadar kita. Kadang kita ada ujub, sombong, kita tidak peduli, kita menyakiti, itu di luar daripada kesadaran kita. Nah, itu diajarkan doa, ya, bahwa yang terbaik adalah basahilah bibirmu, ya, dengan istighfar dan bertobat, atau berzikir ilahi, atau bersalawat. Artinya, sholat itu sendiri pun doa, dan sholat itu juga menghapuskan, artinya menghidupkan hubungan dengan Allah Ta'ala dan menghapuskan segala dosa. Jadi kalau inna sholati tanha anil fahsya wal munkar, kalau kita betul-betul mengerjakan sholat yang 5 waktu, itu dosa nggak ada cerita itu. Karena kita sudah penuh, itu memang ibadah, penyerahan diri kepada Allah. Ya, jadi aman sebetulnya kalau kita menjadi muslim sejati, mukmin sejati, hamba Allah yang sejati. Tobat yang seperti apa yang beliau inginkan, Bang? Tobat itu tobat nasuhah namanya. Tobat yang habis itu. Katanya menyebut pun tidak mau lagi. Menoleh pun tidak mau lagi. Apalagi mengerjakannya. Jadi falsafah penyesalan akan dosa itu begitu tingginya Hadrat Masih Maud. Katanya hindarilah itu racun, bayangkan racun. Dan dosa itu sesuatu yang Tuhan sangat tidak suka. Ya. Sekarang kalau kita mempunyai seorang kekasih, dia tidak suka sesuatu, tentunya kita akan ingat kan? Ya, kamu jangan tinggi hati, kalau berjalan jangan sombong, kalau mau pakai baju, pakailah baju takwa, semua itu kan. Kalau makan, sebutlah bismillah. Jadi kalau Tuhan selalu ada di hati, di pikiran, di mata, di pendengaran, itu dosa tidak akan masuk dia. Ya. Jadi lebih banyak prevention, lebih banyak
kita mudafaat itu artinya pencegahan di situ daripada melakukannya. Ya, makanya orang Ahmadi jangan merokok, jangan bohong, jangan apalagi korupsi dan sebagainya. Oh, jangan cerita itu, karena kita itu ingin menjadi apa di dunia ini orang yang soleh, di akhirat orang yang makbul atau mabrur di sisi Allah Taala. Apa janji Allah Taala terhadap orang-orang yang bertobat ini, Pak? At-taibu minaz zambi kama la yazambalahu. Ya. Sampai di dalam hadis dikatakan begini, Allah Ta'ala suka sekali pada tobat. Andaikan hamba ini bertobat, katanya dosanya itu selembah gunung dia. Lalu dihapuskan, lalu berdatang lagi dengan selembah gunung, dihapuskan juga. Jadi artinya Allah Ta'ala itu kadang katanya kalau hambanya tidak berdosa, diciptakan makhluk yang lain yang supaya berdosa. Artinya apa? Jangan kamu putus asa. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Hei orang yang kecewa ataupun putus asa atas segala amal perbuatan, jangan kamu putus asa. Rahmat Allah itu meliputi semua dan Tuhan mengampuni semua dosa-dosa. Nah, inilah yang selalu apa? Bukan begitu gampanglah Tuhan ngampunin, tidak. Apakah penyesalan saya dan ampunan saya di hadapan Allah Ta'ala hari ini diterima atau tidak? Itu rasa ketakutan itu yang harus lebih dominan. Bukan nanti juga Tuhan ngampunin sih gimana enggak gitu. Ya itu perasaannya yang selalu ada di dalam hati dan benak daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Apakah bisa kita sebut ini sebagai angin segar bagi mereka yang telah melakukan dosa, yang ingin bertobat, ada ampunan? Pasti. Sejak kita masuk ke dalam jemaat ini berbaiat, itulah yang dikatakan Robbi ini dolamtu nafsi wa taraftu bizambi, kan gitu ya. Yang keduanya at-taibu minaz zambi kama la yazambalahu. Jadi orang yang dari musyrik, dari kafir, dia begitu masuk Islam, kata Rasulullah, kamu menjadi seperti putih lagi, bersih lagi, kembali kepada fitrah. Nah itu kan satu kabar suka. Maka orang ketika sudah menjadi sahabat, sudah menjadi mukmin sejati, tidak akan mau lagi dia berbuat jahat atau apa, hilang semua itu. 100% itu hilang, berubah itu. Nah itulah yang akan menjadikan suatu mujizat, ya, suatu pesona, ya, menjadi ketakjuban orang-orang. Wah, hebat ini orang jadi muslim ini luar biasa. Orang berubah masuk menjadi Ahmadiyah ini berubah dia 100%. Dan banyak itu contoh-contoh seperti itu. Banyak sekali. Itulah yang tatanan yang dibangun oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam itu dunia baru, langit baru. Insan-insan yang tadi yang diciptakan yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Itu bayangkan. Masih Maud alaihissalam tidak ada daya. Tapi orang yang taat kepadaku adalah taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu kunci dia, kunci satu persepsi. Ya. Jika orang luar melihat dari segi ini saja sudah tampak kebenaran dari Hadrat Masih Maud. Oh iya, pasti. Jangan terlalu jauh lah Masih Maud. Kepada Rasulullah sajalah. Rasulullah. Ya, kepada para nabi lah itu. Ya, kalau kepada Masih Maud, kalau sudah paham itu semua, pasti kepada Masih Maud alaihissalam juga akan begitu. Ya, jadi jangan Hadrat Masih Maud alaihissalam dulu, tapi lihatlah kepada para nabi dulu. Ya, seperti Adam saja. Kan banyak yang ingkar pada waktu itu. Kata Tuhan jangan seperti mereka. Ya. Nah, jadi. Oke, baik. Jazakumullah Bapak atas waktunya telah menjelaskan, memberikan pemaparan terhadap materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bisa kita renungkan dengan sebaik-baiknya, bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah hasil diskusi atau perbincangan kami dengan narasumber berkenaan dengan buku Bahtera Nuh dari halaman 28 hingga 29. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.